Jadi baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan jawaban dari tugas mata kuliah logika matematika. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Abian Sadone dengan NIM 2362730 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Baik, yang pertama itu ada soal. Buatlah masing-masing dua contoh proposisi yang bernilai benar dan salah. Nah, yang pertama itu kita masuk ke nilai benarnya dulu. Nah, nilai benarnya sendiri ini kita yang pertama itu matahari terbit dari timur, ya. Itu merupakan proposisi benar. Nah, yang kedua itu angka 2 termasuk bilangan genap. Nah, selain angka 2 ada juga angka 6 juga termasuk bilangan genap. Nah, itulah contoh proposisi yang benar. Nah, contoh proposisi yang salah adalah 5 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, itu termasuk proposisi yang salah karena aslinya jumlah 5 tambah 6 itu adalah 12. Nah, selanjutnya itu matahari terbit dari barat. Nah, itu juga termasuk proposisi yang salah. Terus soal yang kedua, tentukan nilai kebenaran dari proposisi berikut. Kita tentukan dulu di poin A-nya. Nah, 2 tambah 3 sama dengan 6 atau akar 196 sama dengan 13 itu. Nah, kita masuk ke poin yang pertamanya dulu, yang A-nya itu. Nah, di 2 tambah 3, 6 itu adalah proposisi yang salah karena 2 tambah 3 itu jumlah sebenarnya adalah 5. Nah, selanjutnya akar dari 196 sama dengan 13 itu adalah merupakan proposisi yang salah juga kan. Jadi jawabannya itu adalah 2 tambah 3 sama dengan 6 sama-sama merupakan proposisi yang salah dengan akar 196 sama dengan 13. Nah, kita masuk ke poin B. Nah, poin B itu sendiri ada proposisi jika 7 bukan bilangan prima, maka 7 itu bilangan ganjil. Nah, sedangkan menurut jawaban saya sendiri adalah premis pertama itu dia mengatakan 7 bukan bilangan prima. Nah, itu merupakan proposisi yang salah. Nah, sedangkan kalau dia bilang itu kalau 7 itu adalah bilangan ganjil, itu merupakan proposisi yang benar. Jadi, dalam logikanya Pi bernilai benar. Nah, Pi lebih dari Q, maksudnya bernilai benar. Pi lebih dari Q itu jika bernilai benar. Jika P salah, maka tapi jika saat itu juga P salah. Nah, contohnya itu yang P tadi itu yang P itu presmian tadi ya, yang 7 bukan bilangan prima. Nah, itu premis yang tadi itu salah. Nah, makanya dari yang kesimpulannya tadi itu yang poin B, dalam logikanya itu P lebih dari Q. Nah, kebetulan juga P ini sebagai premisnya ini salah juga. Jadi logikanya P dan lebih dari Q itu sudah benar. Oke. Selanjutnya masuk ke C. Nah, C itu sendiri kita baca soalnya dulu. 2 tambah 5 tidak sama dengan 7 jika dan hanya jika bilangan 7 bilangan genap. Nah, kita lihat di sini, kita fokus ke poin pertamanya dulu. Nah, 2 tambah 5 tidak sama dengan 7 adalah salah ya, karena perjumlahan 2 tambah 5 itu sendiri jumlah benarnya adalah 7. Nah, jadi dia termasuk di sini kalau misalkan dia 2 tambah 5 sama dengan 7 itu tidak sama dengan 7, maksudnya itu merupakan proposisi yang salah. Nah, selanjutnya kita pindah ke poin selanjutnya. Ini 7 bilangan genap. Nah, 7 bilangan genap ini merupakan salah karena bilangan genap sendiri itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Pokoknya bilangan yang bisa dibagi dengan 2. Maka jawabannya seperti ini. Ada yang saya tampilkan di video. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Nah, di sini ada tabel kebenaran. Buatlah tabel kebenaran proposisi majemuk berikut ini. Kita masuk ke poin A dulu. Pi
tidak benar. Poin A ini P atau negasi Q. Dan terus ya ini kita masuk ke poin A dulu. Nah, kita bisa lihat di tabel, kita perhatikan di sisi kiri tabel ini. Nah, di sini dia itu P nilainya true, Q nilainya true, maka itu negasi Q-nya false. Tapi kalau kebalikannya, jika kebalikannya itu maka Q-nya jadi false. Nah, kita bisa lihat di kolom keduanya. Nah, sama juga yang tadi P atau negasi Q itu true. Nah, kalau untuk yang di poinnya tadi ini, yang di poin A, P atau negasi Q dan Q itu sama-sama menghasilkan nilai true. Oke. Nah, kita bisa lihat di kolom pertama di baris ke-5. Ya. Selanjutnya kita masuk ke poin B-nya. Kita lanjut ke poin B. Nah, poin B ini ada pernyataannya. Kebenarannya itu dalam kurung P dan Q maka negasi P. Nah, kita lihat di sini tabelnya, kita perhatikan di layar ini. Nah, di sini kita lihat P itu nilainya true, Q itu nilainya true. Nah, kita perhatikan sini P dan Q itu nilainya true. Nah, di sini maka negasi, jika ini P dan Q ini nilainya true, maka negasinya F. Nah, bisa kita lihat di sini tabel hasilnya ini yang sesuai dengan pernyataan yang kita lihat di soal tadi. P dalam kurung P dan Q maka negasi P itu false. Maka maksudnya negasi P, maka itu hasilnya false. Ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Soalnya itu soalnya itu ini soal cerita. Kita baca dulu. Misalkan seorang turis sedang berkunjung di suatu negara lagi, daerah X, di mana setiap penduduknya dapat digolongkan dalam salah satu dua kategori, jujur atau pembohong. Turis tersebut bertemu dua orang penduduk daerah X, Pandi dan Lugo. Pandi berkata, setidaknya kami adalah pembohong. Apakah Pandi jujur atau pembohong? Bagaimana dengan Lugo? Jelaskan jawabannya. Oke, saya akan menjelaskan jawaban saya secara pribadi. Nah, menurut saya, Pandi setelah berkata setidaknya satu dari kami adalah pembohong. Nah, jika Pandi itu jujur, maka pernyataan itu benar. Nah, selain itu di sisi selain itu, nah Lugo itu malah menjadi pembohong. Nah, tapi ada tapinya nih. Jika Pandi itu pembohong, maka pernyataan itu salah. Yang benar itu adalah si Lugo. Tapi sebelum ke fokus ke Lugo, kita cari tahu dulu kenapa bisa pernyataan si Pandi ini bohong, salah. Maaf, saya ulangi saja sebentar saja. Nah, jika Pandi itu pembohong, maka pernyataannya salah. Nah, hal ini dikarenakan maksudnya ini berarti kedua pernyataan tadi itu jujur, yang bertentangan dengan pernyataan awal. Nah, jadi kesimpulannya Pandi jujur dan Lugo itu pembohong. Nah, selanjutnya yang terakhir itu nomor 5. Kita masuk di nomor terakhir. Tuliskan pernyataan berikut ini dalam bentuk simbolik. Nah, tidak ada manusia yang hidup abadi. Di poin A. Nah, tidak ada manusia yang hidup abadi. Nah, di sini kita bisa lihat kuantor X dalam kurung M dalam kurung X, maka yaitu H dalam kurung X, di mana
M dalam kurung X ini sama dengan X adalah manusia abadi, dan H dalam kurung X, baru X itu hidup abadi. Nah, selanjutnya masuk ke B. Nah, B itu sendiri tidak semua pulau di Indonesia dialami oleh penduduk, didiami oleh penduduk. Nah, Wantor X dalam kurung P dalam kurung X, maka D dalam kurung X tutup kurung, di mana P dalam kurung X itu sama dengan X-nya itu adalah pulau di Indonesia, dan D dalam kurung X sama dengan X-nya itu didiami oleh penduduk. Nah, mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.